Baiklah, sebelum kita bicara jauh tentang kanker, pastinya kita mengingat kembali bagaimana sih insiden kanker itu di dunia saat ini. Jadi dari data Globokan pada tahun 2020, data terakhir menyebutkan bahwasanya eh, kasus baru pada kanker di dunia ini diduduki oleh benua Asia yang terbanyak kasus kankernya. Nah, jadi kalau bicara tentang kasus kanker, tentu bagaimana dengan kematian? Begitu juga dengan kematian. Di Asia juga menduduki peringkat pertama penyebab kematian pada penyakit kanker. Nah, ini di dunia, jadi kita di dunia pada tahun 2020, data dari Globokan juga menyebutkan bahwasanya pada wanita khususnya pada semua jenis kelamin, maka breast cancer menduduki peringkat pertama sebagai kanker yang terbanyak untuk kasus barunya. Nah, kalau pada laki-laki berbeda ya dengan perempuan. Kalau pada laki-laki kanker paru tetap masih yang terbanyak menduduki peringkat pertama tentunya sebagai kasus terbanyak. Nah, sebelum kita bicara tentang kanker tadi, uh, ada baiknya saya juga tahu tuh untuk semua jenis kelamin sebenarnya kanker ini mana sih yang paling banyak. Misalnya untuk semua jenis kelamin itu yang terbanyak tetap kanker payudara yang menduduki peringkat pertama di dunia. Jadi yang kedua kanker serviks, yang ketiga baru menduduki kanker paru. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa itu kanker. Mungkin kita ingat-ingat kembali sama-sama belajar lagi. Uh, Sering sih di praktek ya, pasti datang pasien dengan ada benjolan di tubuhnya, lalu menanyakan, dok, ini apa sih sebenarnya benjolan saya ini? Kadang pasien anti ya, dibilang tumor gitu. Tapi dengan penjelasan mungkin yang lebih familiar, pasien akan lebih mengerti. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kanker atau tumor itu sebenarnya istilahnya sama ya. Nah, kalau di dunia medis lebih cocok disebut dengan neoplasma. Neoplasma itu adalah pertumbuhan sel ataupun jaringan baru yang tidak dapat dikontrol. Pertumbuhannya tidak terkontrol oleh tubuh kita. Nah, neoplasma itu sendiri pastinya atau tumor kita bisa bedakan jadi dua, jinak ataupun ganas seperti itu. Nah, kalau jinak kita bisa menceritakan ke pasien bahwasanya ada benjolan eh, di tubuh kita, tumbuhnya di tempat tertentu dengan membesar dengan lambat, lalu biasanya berkapsul dan tumbuhnya biasanya setempat, jadi hanya bersifat mendorong. Nah, bedanya pada neoplasma ganas atau tumor ganas atau juga disebut kanker, itu adalah tumor ganas itu sama dengan neoplasma jinak, tapi dia tumor ganas mempunyai kemampuan infiltrasi ke jaringan sekitarnya. Jadi kemampuan menyebarnya yang paling penting pada kanker. Jadi nanti pasien bisa dikasih pengertian ganas, jinak artinya berbeda pada saat penyebarannya. Penyebaran itu bisa lokal dan regional, lalu penyebaran jauh, disebut juga dengan metastasis. Nah, ini juga definisi dari kanker, bahwasanya kanker adalah pertumbuhan sel yang tidak terkontrol sebagai akibat merusaknya sel pada tingkat DNA. Jadi kerusakan kanker itu sebenarnya ada di tingkat DNA ya. Mari kita sama-sama ingat kembali bahwasanya pelajaran yang dulu menyebutkan DNA itu berada di inti sel, di nukleolus ya. Jadi ada dalam selnya ada inti sel, ada sitoplasma, ada mitokondria dan lain-lainnya. Nah, DNA inilah yang akan terus membelah sehingga dengan kecepatan yang berbeda-beda sehingga pertumbuhan selnya tidak terkendali. Nah,
masuk ke jenis kanker, kita harus dulu membedakan ini kankernya bedanya apa sih kanker solid sama non solid. Nah, sebenarnya ini ada istilah di literatur disebutkan kalau kanker itu terdiri dari dua, non solid tumor dengan solid tumor seperti itu. Mohon maaf suaranya dengar ya. Oke, solid tumor dan non solid tumor. Nah, kalau non solid tumor itu misalnya kanker darah, leukemia, lalu kanker kelenjar getah bening, lalu kanker myeloma, itu kanker non solid tumor. Nah, kalau non solid tumor biasanya kankernya ditangani oleh sejawat kita, spesialis penyakit dalam bidang onkologi medik. Lalu solid tumor atau disebut juga dengan kanker tumor padat itu. Nah, kanker tumor padat ini kalau di bagian bedah onkologi batasannya adalah yaitu kanker yang menangani bagian kanker di kepala leher, lalu kanker tiroid, lalu kanker rongga mulut, lalu kanker kelenjar ludah, kanker payudara, kanker kulit, dan sarkoma jaringan lunak. Jadi banyak ya. Saya sebenarnya ingin memaparkan semuanya, menerangkan sekilas tentang seluruh batasan, seluruh kanker-kanker yang ada ditangani oleh bedah onkologi. Tetapi mungkin waktunya tidak mencukupi, jadi saya berusaha mungkin kali ini 3 dulu ya, kanker tiroid, kanker rongga mulut, lalu kanker kulit. Tapi nanti dalam perjalanannya kalau ada pertanyaan, saya akan membantu menjawab kalau jenis kanker ini. Oke, mengingat kembali ini adalah kita akan bicara sebenarnya kanker tiroid, tapi berhubungan dengan anatomi. Nah, mengingat kembali ini adalah anatomi leher yang dapat terlihat dari bagian depan, bagian dari anterior. Nah, kita ingat lagi ini ada tulang mandibula, ini ada klavikula, dan ini adalah sternum. Lalu ini adalah bagian tengah dari tubuh kita. Nah, di tengah ini akan terdapat trachea, dan ini adalah laring. Nah, tiroid itu berada di bagian dari tulang rawan dari trachea. Nah, di situ juga bisa ketemu benjolan-benjolan lainnya selain benjolan, misalnya kalau ada tiroid, kita bisa membedakan dari benjolan lainnya. Di sana ada ductus tiroglossus, ada ranula di bawah dari manibula, ada thymus di bawah dari kista tumor dari kelenjar tiroid. Lalu dari bagian lateralnya bisa terlihat ada struktur musculus sternocleidomastoideus, otot. Nah, di sana juga bisa berada kista brachialis dan bisa terjadi fibromatosis coli. Berikut jangan lupa setelah kita lihat bagian anterior dari leher, kita harus melihat ke bagian lateralnya, apakah ada pembesaran kelenjar getah bening, karena posisi pembesaran kelenjar getah bening itu berada biasanya di bagian lateral, karena bagian lateral itu terdapat beberapa level ya, mulai dari level 2 sampai level 5. Baiklah, nah jika kita melihat ada benjolan di leher, kita pastikan dulu, kita bedakan biasanya benjolan ini bisa dibedakan berdasarkan patologi. Nah, apakah kongenital, apakah karena trauma, apakah plasma, apakah karena inflamasi atau infeksi, dan kelainan dari metabolik. Lalu kalau lagi-lagi di leher, kita juga harus membedakan dari berdasarkan organnya, apakah berasal dari kulit, apakah dari kutis, otot, pembuluh darah, ataupun syaraf, limpatik, apakah dari tiroid, kelenjar air liur, dan KGB. Nah, yang paling penting sekilas kalau kita pada pemeriksaan pasien, pemeriksaan fisiknya nanti, kita lihat aja dulu apakah benjolan itu berada di posisi yang mana sih gitu. Apakah berada di posisi garis tengah ataukah di benjolan berada di lateral, karena itu akan membantu kita menegakkan diagnosa pada.
Nah, ini saya berusaha untuk menampilkan bagaimana contoh-contoh benjolan ya, sejawat semuanya. Bahwasan ini benjolan di leher itu tidak selalu tumor, tidak selalu kanker seperti itu. Nah, ada biasanya di bagian lateral seperti yang kita di gambar ini ada kista brachialis, ada, nah ini bagian anterior leher, ini ada goiter, ada kista terinfeksi, ada abses, ada KGB yang membesar, jadi bermacam-macam mungkin nanti kalau ada benjolan sudah bisa kita nilai ini dari bagian tengah, ternyata ini kemungkinan adalah tiroid atau bahkan bisa disebut kalau di bagian atas ini misalnya ada kista dari ductus thiroglossus itu. Nah, baiklah kita ke tiroid. Karena beberapa saya bawakan tiroid karena banyak kasus di Jambi saya nilai pasien-pasien yang datang dengan tumor tiroid. Jadi tidak ada salahnya nanti kita nanti di FKTP ataupun di tempat praktek masing-masing sejawat semua nanti bisa lebih mengerti, oh ternyata memang tiroid ini sekarang lebih banyak pasiennya seperti itu. Nah, sama-sama kita lihat struktur tiroid itu berada di anterior, di bagian dari trakea, melekat erat pada trakea, melalui ligamentum beri. Nah, ini dapat dilihat pada gambar. Ini struktur normalnya itu kan seperti kuku-kuku tiroid. Nah, normal. Tapi ternyata jika sudah ada nodul, maka akan terlihat membesar dan nodulnya bisa teraba sama kita yang memeriksa. Nah, khasnya itu misalnya kita hanya inspeksi saja, ada tampak benjolan, suruh deh pasang menelan gitu. Nah, akan terlihat benjolan yang ikut bergerak saat menelan. Oke, kalau ada benjolan di bagian leher bagian depan, pastinya kita harus tahu tuh kira-kira apa ya penyebab dari benjolan seperti yang tadi sudah ditampilkan. Nah, kalau ini diagnosanya, tapi diagnosa ini biasanya ditegakkan melalui histopatologi. Mohon maaf, moderator, yang bunyi-bunyi bisa dikurangi nggak ya? Saya agak terganggu. Gimana dok? Ada suara. Ya, ada suara apa ya? Oh, suara yang join ya dok ya? Join-join tuh minta tolong bisa di silent Oh, kan? oke dokter. Ah, Kita coba ya dok. ya. Baik. Pada tumor tiroid kita pastinya yang awal kita lakukan prosedur diagnostiknya dengan anamnesa. Anamnesanya ya seperti biasa, selalu usia, jenis kelamin, dan pertanyaan apakah ada riwayat radiasi, apakah ada riwayat keluarga, bagaimana dengan progresivitasnya, kecepatan tumor-tumornya, bagaimana apakah terjadi gangguan mekanik di daerah leher. Maksud gangguan mekanik ini apakah gangguannya misalnya suara pasien berubah serak atau semakin rendah atau tidak bisa tidak bisa bersuara tinggi. Lalu apakah terdapat gangguan menelan dan terdapat pada saat tidur biasanya pasien mulai merasa tertekan dan itu adalah gangguan mekanik pada di daerah leher. Dan tanyakan juga jangan lupa apakah ada benjolan di tempat yang lain. Tempat lain misalnya di leher bagian samping atau lateral kiri ataupun lateral kanan. Bahkan pada pasien-pasien dengan benjolan tiroid itu bisa ditemukan juga benjolan di tempat lain, misalnya di kalparia. Nah, bisa dipastikan kalau di kalparia itu adalah berupa metastasis dari tumor tiroid. Baik, ini adalah seperti biasa lakukan pemeriksaan fisik, lalu diikuti pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang di sini bisa mulai yang paling sederhana sampai
yang berupa yang paling modern. Nah, kalau di sini saya paparkan hanya yang paling sederhana, biasanya berupa laboratorium, radiologi, USG. Gold standarnya adalah pemeriksaan histopatologi pada jaringan tiroid. Nah, ini adalah triple diagnosisnya, lagi-lagi klinis, pencitraan ataupun USG dan FNAB. Sekilas saya menampilkan ini hanya untuk mengingatkan kembali cara pemeriksaan palpasi tiroid dari setelah kita lakukan inspeksi, biasanya pasien duduk, lalu kita berada di posisi belakang pasien dan memegang leher pasien dari arah ke arah dengan pasien dari sisi belakang pasien. Nah, bagaimana pemilihan terapi dari tumor tiroid itu? Pemilihan terapinya pastinya yaitu dengan pembedahan dan non pembedahan. Nah, pembedahan itu biasanya dengan mengangkat tiroidnya ya. Jadi pasien-pasien bisa kita operasi dengan dalam bentuk tiroidektomi, apakah total tiroidektomi, apakah ismolobektomi, maupun apakah hanya lobektomi saja. Itu tergantung dengan pemeriksaan. Lalu dilanjutkan jika dia terbukti ganas, maka akan dilanjutkan dengan diseksi leher atau radical neck dissection. Nah, terapi non pembedahan dilakukan biasanya setelah dilakukan tindakan tiroidektomi. Biasanya terapi pemberian yaitu supresi levothyroxine. Yang seringkali biasanya pasien-pasien bertanya, "Dok, saya setelah operasi total tiroid ini harus minum obat seumur hidup ya?" Nah, pertanyaan itu biasanya pasien agak menekan dokternya kalau saya nilai, karena mereka sepertinya tidak mau. Tetapi sebagai dokter kita bisa memberikan pengertian bahwasanya kita mengangkat tiroid pasien, artinya total tiroid, seluruh tiroid kita angkat, kelenjar tiroid sudah tidak ada lagi, sehingga tubuh pasien tidak mampu memproduksi hormon tiroid. Nah, hormon tiroid itu kita bantu masukin dari luar. Nah, itu adalah berupa obat-obat yang kita berikan, sehingga memang ya otomatis memang harus minum obat untuk mengatasi tidak adanya tiroid, hormon tiroid di dalam tubuh pasiennya. Lalu selanjutnya kalau non pembedahan, kalau ada percutaneous ethanol injection atau RFA, nah ini dilakukan biasanya pada pasien-pasien yang benign ya, tumor jinak pada tiroid. Selanjutnya ada terapi ablasi atau radiasi eksternal dan kemoterapi. Nah, pemilihan terapi ini nanti berdasarkan histopatologi pasien pastinya. Nah, ini indikasi operasi ya. Pastinya terbukti atau curiga dengan keganasan, terdapat gejala kompresi, impending airway obstruksi, lalu nodul yang tidak respon dengan medikamentosa ya. Jadi ada nodul atau benjolan di leher, tapi setelah lakukan pengobatan dia tidak respon terhadap pengobatannya. Terus adanya deviasi dari trakea atau kompresi dari trakea. Lalu letak dari tumor tiroid itu sendiri biasanya normalnya berada di sisi trakea, tapi ini bagian tiroidnya ada yang berada di sternal, jadi retrosternal jadinya. Dan itu adalah indikasi dari operasi. Indikasi lainnya ya berupa cosmetic deformity dan permintaan dari pasien. Nah, ini contoh-contoh kasus yang ada di tempat kita ya. Bahwasanya ini sengaja nih saya laki-laki nih saya tampilkan karena sebenarnya kanker tiroid ini terbanyak pada perempuan ya. Jadi 4:1, 4 perempuan 1 laki-laki seperti itu. Tapi masalahnya jika dibandingkan, walaupun yang terbanyak pada perempuan, tetapi penyebab kematian yang terbanyak itu malahan pada laki-laki. Karena laki-laki jika sudah kanker tiroid, maka prognosisnya jelek seperti itu. Nah, ini pada perempuan biasa pada usia muda, pada pertengahan dan usia tua dapat dilihat bedanya. Tapi ini biasanya yang risiko tinggi adalah pada usia muda dan usia tua sekali. Nah, ini
kanker tiroid ya yang dibiarkan, jadi ada benjolan di bagian leher anterior. Nah ini sudah masuk substernal goiter, sudah ke substernal, sudah di belakang dari sternum, di mediastinum superior. Lalu ini sebenarnya ini tiroidnya yang ini. Nah, seperti kupu-kupu. Tapi masalahnya ada benjolan-benjolan lain yang menyertai. Nah, ini adalah kelenjar getah bening. Ini berada kelenjar getah beningnya di level 7, level 6 7, dan ini malahan di level 6 sudah banyak kelenjar getah bening. Nah, dan ini dipastikan sih ganas seperti itu. Nah, ini pasien datang dengan impending obstruksi jalan napas. Awalnya pasien datang ke poli, lalu dianjurkan operasi, ternyata menolak dan masuk IGD dengan impending jalan nafas. Oke. Nah, untuk tumor tiroidnya kita batasi dulu, lalu kita lanjut ke kanker rongga mulut. Oke. Kanker rongga mulut itu adalah ganasan dengan angka kejadiannya cukup tinggi ya, namun kita masih banyak tidak mengenalinya, termasuk kita sebagai dokter juga sering merasa oh nggak apa-apa gitu, padahal sebenarnya kalau untuk kanker rongga mulut lebih baik kita diagnostik dulu, baru dengan dibuktinya tidak kanker rongga mulut, baru kita bisa merasa tenang. Karena kalau udah kanker rongga mulut prognosisnya sangat jelek sekali, angka kematian cukup tinggi. Nah, apa sih rongga mulut itu? Nah, rongga mulut itu ya rongga yang dibatasi oleh bibir, gusi, langit-langit atau palatum, lalu lidah di bagian 2/3 anterior, lalu mukosa bukal atau sisi dalam pipi dan dasar mulut. Nah, itulah kriteria dari rongga mulut. Dapat dilihat dalam foto-foto ini ya, ini adalah seluruhnya adalah kanker mulut dengan posisi yang berbeda-beda. Bagaimana dengan gejala awal kanker rongga mulut itu? Gejala awalnya ya pastinya sebenarnya sariawan biasa ya, sariawan biasa. Tapi sariawannya berbeda dengan yang lainnya, diobati tidak sembuh-sembuh. Nah, sariawan itu kadang bentuknya bercak keputihan atau bahkan hanya bercak kemerahan ataupun campuran, disebut juga erythroleukoplakia. Lalu terdapat benjolan dan ataupun perubahan dari mukosa dari rongga mulut kita. Nah, bisa juga kadang-kadang dijumpai gigi goyang yang tanpa sebab yang jelas. Biasanya kalau gigi goyang tanpa sebab yang jelas itu biasanya karena infiltrasi sudah berinfiltrasi pada tulang-tulang sekitarnya. Nah, kalau lanjut, tanda-tanda gejalanya biasanya ada benjolan dengan area indurasi. Artinya di pinggir dari benjolan itu sudah meninggi dan di tengahnya sudah bergaung. Nah, lalu diikuti dengan rasa bal atau nyeri pada lidah ataupun bibir. Lanjut juga bisa terjadi sumbatan jalan napas. Bahkan awal-awal banyak pasien datang ke poli saya itu datang sudah stadium yang lanjut. Kalau kanker rongga mulut itu biasanya sudah tidak bisa membuka mulut ya. Pasien sudah sangat kurus sekali, sudah tidak bisa makan ya karena tumornya sudah besar di lidah ataupun di bawah lidah, sehingga lidah sudah tidak dapat digerakkan dan otot-otot mengunyah sudah terlibat dan mulut sudah tidak terbuka lagi, paling mulut terbuka hanya satu jari gitu. Nah itu susah ya, pengobatannya, dokternya susah, pasiennya aduh berat pokoknya di poli seperti itu. Nah ini dilanjutkan dengan inspeksi pasiennya, ya kita inspeksi secara keseluruhan, dianjurkan di tempat yang terang dengan menggunakan senter. Tapi memang saya akui sulit ya untuk menginspeksi pasien-pasien rongga mulut jika di poli, apalagi pasiennya tidak bisa membuka mulut. Jadi tidak boleh dipaksa juga. Kita cukup tahu kalau ada benjolan, tidak bisa membuka mulut, ini sudah kemungkinan ganas sih sebenarnya. Boleh dirujuk kok, masalah. Nah ini juga
Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada pada palpasi. Pada palpasi kita bisa periksa kalau pasiennya bisa membuka mulut tanpa trismus. Dan enaknya lagi kalau mempalpasi lidah, biasanya pasiennya mual ya, muntah gitu. Dan dokternya agak malas ya, tanda kutip kitanya ya. Jadi biasanya juga saya palpasi lidahnya saya lakukan di kamar operasi. Jadi bimanual palpation. Jadi betul-betul memastikan dari batas tepi dari tumor. Nah, ini contoh gambar dari erythroplakia, leukoplakia. Kayaknya lebih enak dengan gambar ya. Nah, kalau siang-siang gini ngantuk kali ya. Ya, jadi ini, nah jelas nggak terlampau jelas ya. Kalau ini gambar kemerahannya sariawan biasa lah kita kira. Nah, ini kayak sariawan biasa bergaung seperti itu. Nah, ini seperti bercak keputihan saja. Ini kayak orang perokok mungkin sering juga nih putih gini. Itu kalau dia bukan perokok, kita bisa memastikan dengan biopsi. Nah, ini erythroplakia yang jelas masanya ya, ada di bagian tengah. Oke. Ada juga fibrosis mukosa rongga mulut. Ini terdapat biasanya pada wanita tua yang suka mengunyah sirih. Dan ada, kalau kita suruh buka mulut, ada curiga keganasan itu bila udah ada fibrosis ya di rongga mulutnya, putih gitu, memutih seperti mutiara mengeras. Nah, ini adalah tumor lidah atau kanker lidah di bagian lateral lidah, tanpa indurasi di tepinya dan tengahnya bergaung. Oke, ini sama dengan yang tadi. Saya lanjut aja ya, masih banyak. Sama dengan yang tadi. Oke, ini fibrosis tadi yang di kebiasaan mengunyah sirih. Kalau bicara tentang faktor resiko, yaitu banyak ya faktor resiko perubahan keganasan pada rongga mulut itu. Lagi-lagi di sini didominasi sama perempuan ya. Perempuan bercak keputihannya terdapat dalam waktu yang lama. Bahkan bercak keputihan itu terdapat pada non perokok. Karena kalau perokok kita masih bisa mendede, ini mungkin karena kebiasaan rokoknya ada. Tapi kalau pada non perokok ada bercak keputihan, kita udah bisa tanda kutip underestimate ya, nggak apa-apa, oper diagnostik dulu deh. Lalu lokasi yang paling menyulitkan itu dan biasanya memang ganas itu di lidah ataupun di dasar mulut. Ukurannya mohon maaf ini lebih dari 20 mm dan tipenya tadi ada campuran putih dan kemerahan, leukoplakia apapun. Oke. How to diagnostic, sama sih diagnostik pastinya dengan anamnesa, pemeriksaan fisik. Bagaimana pemeriksaan radiologi? Ini ada pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan ini bisa kita gunakan, yaitu kalau saya suka yang paling lebih sederhana dulu, yaitu panoramik foto, ronsen panoramik, untuk menilai jika ada benjolan dicurigai kanker, apakah sudah infiltrasi dari tulang-tulang mandibula apapun tulang-tulang dari tulang maksila. Lalu dilanjutkan dengan USG, mungkin bisa menilai apakah sudah terjadi penjalaran dari tumor atau kankernya ke kelenjar getah bening. Baru nanti diikuti dengan MRI atau CT scan juga boleh, PET scan juga boleh. Nah, lagi-lagi gold standarnya tetap biopsi insisi untuk pemeriksaan histopatologi. Ini adalah tujuan terapi kanker, yang pasti lebih cepat datang, lebih baik terapinya, pasiennya pasti harapan hidupnya lebih tinggi. Tata laksananya ya biasa, tetap kalau ada kanker operable, operatif, bisa dilakukan operasi, stadiumnya masih stadium 1, 2, dan 3, bukan stadium 4, bisa dilakukan tindakan operasi. Yang jelas kalau kita operasi selalu diikuti dengan pengangkat tumor secara komplit dengan batas sayatan yang bebas tumor.
Ini lebih menarik kayaknya contoh-contoh operasi ya, kalau siang ini biar kita mata lebih terbuka. Nah, ini contoh operasinya yang dilakukan. Nah, operasi, ini adalah kanker lidah bagian lateral, dilakukan wide excision atau eksisi tumor disertai biasanya 1 sampai 2 cm bebas tumor. Nah, lalu kita tutup kembali. Ini wide eksisi ya, bukan hemiglosektomi. Nah, ini kasus tumor lidah juga, benjolan cukup besar, lalu kita kasih neoadjuvan kemoterapi. Nah, benjolan setelah dilakukan kemoterapi menghilang. Ini dia. Tapi jangan salah, kita tetap harus melakukan tindakan operasi pada bed tumor. Nah, dilakukanlah hemiglosektomi. Hemiglosektomi, lalu dilakukan rekonstruksi, dilanjutkan dengan diambil donor ya dari biasanya dari paha ALT, free flap ini dengan free flap. Nah, ini dilanjutkan dengan neck dissection. Nah, ini juga kasus kita, kasus KSS gingiva ya. Awalnya benjolan, pasien mengeluhkan benjolan di rongga mulut, di gusi bagian dalam, tapi ini sudah infiltrasi malahan ke kulit, bukan hanya aja ke tulang mandibula, tapi ke kulit. Jadi operasinya ya harus diangkat semuanya, setengah dari mandibulanya, setengah lebih ya. Oke. Nah, ini pengangkatan mandibulanya, lalu kita lakukan ini pedicle flap, yaitu dengan mengambil donor dari pectoralis major, PMMC ya, pectoralis major myocutaneous flap, dipindahkan sebagai penutup dari rongga mulut bagian bawah. Nah, ini adalah yang terbaru ya, baru 2 minggu yang lalu pasien datang. Sebenarnya pasien ini sudah kontak sama saya 2 bulan yang lalu. Ukuran tumor masih 4 cm di dalam rongga mulut. Saya biopsi hasilnya SCC, squamous cell carcinoma. Lalu pasien menolak dan 3 minggu lalu datang dengan kondisi yang di luar dugaan 4 cm, tapi sekarang sudah, saya nggak tahu lagi ya, sudah berapa senti nih, udah 15 cm, kalau udah, bahkan kulitnya udah hancur di bagian submandibulanya. Ini lidah sudah tidak dapat digerakkan lagi karena tumor sudah menjalar ke bawah lidah. Oke. Nah, ini saya lakukan tindakan operasi, tapi karena pasien usia tua, saya tidak melakukan free flap, jadi flap saya ambil dari pedicle flap, local flap. Nah, ini tindakan operasinya kita angkat semua mandibulanya, lalu kita bantu dasar lidah sudah nggak ada lagi ya, sehingga menjulur seperti ini. Jadi dasar lidah saya tutup dengan PMMC, lalu ini apa namanya mandibula kita tutup dengan bantuan delto vectoral flap kiri dan kanan. Nah, ini baru datang nih 2 hari yang lalu ke poli kita, pasien dalam kondisi bagus, ada belalainya tapi ya jangan salah, ini nantinya akan ada masuk rekonstruksi operasi kedua, yaitu memotong dari stamnya sehingga pasien bisa kembali memiliki dagu. Oke. Nah, kalau kanker rongga mulut cukup sekian, kita beralih yang ketiga, yang terakhir, yaitu kanker kulit. Oke, kanker kulit itu perlu diingat-ingat, ada 2 tipe utama kanker kulit. Ada kanker kulit melanoma dan non-melanoma. Melanoma itu cuma sedikit, 4%, selebihnya itu non-melanoma. Non-melanoma itu dibagi 2 lagi, yaitu karsinoma sel basal dan karsinoma sel squamosa. Ya, seperti ditampilkan di layar, secara global terhitung 2 hingga 3 juta kanker kulit non-melanoma dan 132 kanker kulit melanoma tiap tahun. Oke, ini sama dengan yang tadi. Nah, salah satu etiologinya adalah paparan
sinar matahari ya. Selalu ini jadi biang kerok ultraviolet, ada ultraviolet A dan ultraviolet B. Tapi yang menyebabkan biasanya KSB, KSS dan melanoma ini adalah ultraviolet B. Nah ini ya faktor-faktor resiko. Jadi ada sinar matahari, banyaknya tahi lalat, ada faktor keturunan, lalu adanya faktor imunosupresi dan terapi-terapi psoriasis dengan vulva. Dari semua tipe kulit yang ada pada manusia, yang paling berisiko menderita kanker kulit itu adalah, jangan salah ya, jadi yang paling putih sama yang paling gelap. Ini sangat berisiko menderita kanker kulit. Kalau orang Indonesia kali yang tengah-tengah ya, di medium sama olive. Oke. Sama dengan juga prosedur diagnostiknya, artinya anamnesa, pemeriksaan fisik, berikut penunjang. Nah, jadi dari jenis karsinoma kulit ini kita harus membagi dua tadi, dibagi dua, ada yang melanoma dan non melanoma, dan ini adalah non melanoma. Salah satunya itu karsinoma sel basal. Sering mungkin sejawat semua ketemu ya gambaran seperti ini. Ada pasien datang dengan benjolan, tapi benjolannya tuh malahan berbentuk bukan benjolan lagi ya, sudah tukak seperti itu. Ada tukak. Kalau karsinoma sel basal ini merupakan tipe yang terbanyak sebenarnya dari seluruh kanker kulit. Biasanya tumbuh lambat. Bahkan kalau sel basal ini dia jarang bermetastasis, tapi dia menginfiltrasi jaringan sekitarnya. Jadi bisa hancur jaringan sekitarnya. Misalnya kalau berada di hidung, dia akan menghancurkan hidung, bahkan berlubang hidungnya ya, sampai besar seperti itu, berbau. Nah, khasnya dari karsinoma sel basal ini adalah ulkus roden ya, jadi seperti digigit-gigit tikus gitu ujungnya, jadi nggak rata. Tempat predileksi yang paling sering itu biasanya di wajah ya, kalau basalioma itu biasanya dia di atas dari garis yang ditarik antara tragus dan komisura. Jadi komisura tragus line. Nah di sini yang paling banyak biasanya daerah yang terkena KSS. Walaupun sebenarnya bisa ya di seluruh bagian tubuh. Klasifikasinya banyak, saya cuma ingin mengingatkan kembali menambah dari kemungkinan kanker kulit. Karena sekali kita underdiagnostik, lagi-lagi underdiagnostik, jadi diagnostik kita memang kita sih harus berpikir yang baik-baik ya. Cuma kalau sudah ada kelainan kulit, tapi tidak sembuh-sembuh, diobati, sudah saatnya kita overdiagnostik. Jadi nggak apa-apa ya, daripada nanti ternyata kita obati terus ternyata cancer. Nah ini tipe-tipe dari kanker kulitnya, yaitu tipe nodular, tipe superficial, morpheaprom, dan pigmented. Ini juga sering ya, mungkin sejawat semua ketemu di lapangan pasien dengan benjolan, biasanya di bawah mata atau di dekat hidung. Benjolannya berupa nodul seperti mutiara, tapi di tengahnya bergaung dan ada gambaran telemitasi seperti ini, pembesaran pembuluh darah perifer, pelebaran pembuluh darah perifer maksudnya. Nah ini masih berbentuk nodul ya, berbentuk nodul mengkilat. Yang terbanyak seperti ini yang sel basal pigmented. Jadi ada bagian yang hitam di tepinya dan ulkus di bagian tengahnya. Nah ini kasus terbaru yang kita tangani juga. Ini ibu-ibu, ini bapak-bapak. Herannya sama posisinya ya, pasien datang posisinya sama di kantus lateral. Sama-sama diagnosanya hasil biopsinya basaliom. Kesulitannya pada seperti ini adalah pada saat eksisi kita harus mengeksisi tumor, tapi ini ada jaraknya, yang kita eksisi bukannya di sini, malahan di sini. Jadi kurang lebih kalau di wajah bisa kurang dari 1 cm, mungkin
0,3 cm bisa, cuma harus disertai keyakinan bahwasanya pinggir harus bebas tumor. Kalau pinggir bebas tumor itu sebenarnya yang kita pastikan yaitu dengan pemeriksaan intraop namanya VC, Prescope ya, progen section. Tapi pada saat ini progen section kita baru OTW ya, OTW pengadaan. Oke, lagi-lagi ini contoh dari karsinoma sel basal, hanya berupa plak-plak aja, kayak apa ya, sisik-sisik berplak-plak ini kita anggap biasa sih, tapi ini tidak sembuh-sembuh. Nah, itu sudah ada kemungkinan kita ke arah cancer. Tidak ada salahnya kalau kita lakukan biopsi. Ini juga sel basal bentuk morpheum, hanya berupa lapisan putih seperti apa ya, sisik. Tapi ini biasanya pada pasien-pasien di luar negeri ya, kulit putih banget. Bagaimana diagnosisnya? Diagnosisnya yang dianjurkan kalau dari kita dari bedah onkologi tidak menganjurkan untuk hanya kuret ataupun punch biopsi hanya diambil sedikit, tapi jika memungkinkan biopsinya dengan cara mengambil semua tumornya dan tepinya bebas, meyakinkan bebas tumor sehingga tidak berulang-ulang melakukan tindakan. Ini contohnya. Jadi mengambil semua dari benjolan yang ditemui. Oke, ini penata laksanaannya sebagai kurabilitas untuk menjaga fungsi dan estetika. Yang pasti harus diyakini kalau memotong tumor tersebut atau melakukan operasi tumornya harus dipastikan jangan membiasakan infiltrasi ke dalam tumor. Dan lakukanlah kalau mau lokal juga boleh lakukan infiltrasi di sekitar tumornya, bukan di dalam tumor. Kalau ini contoh tindakan operasi kita ya, berarti ada laser di bawah mata kanan, dilakukan lagi-lagi eksisi luas, lalu ditutup dengan local plate. Masuk ke karsinoma sel squamosa. Nah, ini sering tertipu juga ya kita kadang-kadang di lapangan, ini tumor atau borok atau apa ya, karena luka lama. Nah, nanti teman-teman sejawat semua juga bisa diagnosanya juga apa ya, overdiagnosa lagi nggak apa-apa daripada terbukti ganas ya, kita anggap jinak tapi terbukti ganas. Nah, tanda-tanda luka borok itu, tanda-tanda karsinoma squamosa itu seperti luka borok dia ya, lama gitu, luka yang tidak sembuh-sembuh. Nah, ini bedanya dengan basal sel. Kalau basal sel kan biasanya menghitam, tepinya seperti gigitan dari tikus atau batas tidak jelas. Nah, kalau ini bahkan ini kayak tepinya masih tetap merah, lalu bergaung juga, tengahnya bergaung. Sebenarnya hampir sulit ya melakukan perbedaan kalau hanya melihat, cuma dipastikan dengan diagnosa histopatologi. Nah, ini hampir sama ya KSS in situ. Jadi ini seperti apa ya kalau kita jumpa di PKM di lapangan, ini kayak kelainan kulit gitu, kelainan kulit panau ya, kalau kurap atau apa gitu, dibilang kurap lah kalau masyarakat awam bilang. Tapi masalahnya ini tidak sembuh-sembuh dan ini sudah dilakukan pengobatan. Tidak ada salahnya kita lakukan biopsi pada kasus-kasus seperti ini. Ini juga kelihatan kecil ya, kelihatan kecil biasa, seperti kutil-kutil biasa, tapi ternyata merupakan hasil diagnostiknya adalah histopatik KSS invasif. Nah, ini kasus seorang perempuan datang ke sejawat lainnya, lalu dilakukan ada benjolan di dalam rongga nasalnya, kayak jerawat ya, seperti jerawat biasa, lalu dilakukan kuret atau apa gitu di bagian tengahnya.
ternyata ini adalah suatu squamous cell carcinoma. Nah, jadi kita perlu berhati-hati. Penampakan seperti jerawat biasa, ternyata hasilnya KSS. Nah, ini juga di jari ya. Awalnya pasien terkena luka bakar sedikit di bagian tangannya ini, tapi ternyata luka bakarnya nggak sembuh-sembuh, malahan makin lebar. Nah, pasien tetap beranggapan ini biasa. Ternyata pas kita lakukan biopsi, ya squamous cell carcinoma lagi ini hasilnya. Izin Oke, dok, izin ya. dokter. Dok izin mengingatkan waktunya 10 menit lagi ya dok. Oke, sip. Oke, Bentar lagi. Oke. ya, dok. Nah, ini dilanjutkan dengan melanoma ya. Tadi non melanoma ada 2. Sekarang melanoma. Nah, kalau melanoma itu dia memang prevalensinya sedikit, hanya 4%, tetapi dari 4% ini dia penyebab kematian yang cukup tinggi. Jadi kalau udah melanoma, prognosisnya jelek biasanya. Ya, ini adalah mekanisme terjadinya melanoma, pastinya perubahan gen-gennya. Oke, dari pemeriksaan fisik kita bisa membedakan lagi kira-kira ini melanoma atau KSS atau basal sel karsinoma. Bisa dari pemeriksaan fisik inspeksi ya A, B, C, D, E. Jadi ada gambaran asimetris, border bagaimana dengan tepinya, bagaimana dengan warnanya, lalu diameter, dan perubahan dari ukuran tumor. Nah, ini dia. Jadi yang paling penting, kalau asimetris artinya ada tampak benjolan yang tidak sama warnanya. Ini kita bagi dua, lalu ternyata tidak sama. Nah, itu asimetris maksudnya. Jadi selalu di bagian manapun kita bagi dua tumornya di pertengahan tetap tidak sama posisinya. Nah, ini adalah tepinya tidak sama rata dan warnanya biasanya kehitaman seperti aspal malahan. Nah, lalu warna ya. Nah, ini dia diameter. Diameter itu di sini di literatur disebutkan bisa berpandu pada pensil ya. Zaman dulu kita ada pensil yang ada penghapus ininya atasnya, oke mungkin nggak ada lagi. Nah, biasanya diameternya lebih besar dari ujung penghapus itu. Jadi katakan ternyata ujung penghapus itu kalau diukur 6 mm deh. Nah, ini adalah ada perubahan dari bentuk benjolan mulai dari kecil, besar, besar, besar sampai besar. Oke. Nah, ini contoh-contoh melanoma. Yang paling apa ya sering tidak terdiagnostik itu biasanya di kuku ya. Di kuku kita nggak tahu ternyata hanya berupa band ini aja, pita aja, ternyata melanoma. Ini spreading melanoma, ini nodular melanoma. Nah, ini sama rata dengan kulit seperti biasa, ternyata lentigo melanoma maligna. Nah, ini di kaki, lentigo melanoma juga. Nah, ini dia di kuku. Pasien datang dengan keluhannya ternyata ada benjolan di tempat lain, di ketiak. Ternyata setelah diperiksa, kenapa sih ada benjolan di ketiak? Ternyata ada ini di kukunya. Dan ini KGB di ketiaknya membesar karena penjalaran dari melanomanya. Nah, hati-hati kalau ada mungkin bisa diperiksa masing-masing ke kita dulu, baru orang sekitar kita, baru ke pasien kita ya. Apa ada garis-garis yang mencurigakan. Dan bahkan ini seperti jamur ya, jamur biasa tapi tidak sembuh-sembuh. Ternyata setelah biopsi melanoma. Tapi jangan salah, melanoma juga tidak ada yang tidak berwarna, namanya amelonotic tapi biasanya jarang pada di Indonesia. Nah, ini dia melanoma yang khas ya, warnanya kehitaman. Nah, ini kuku jelas ya kehitaman, kayak terjepit ya kukunya ini. Tapi bukan, ternyata ini melanoma. Nah, ini kasus juga, ini ada awalnya benjolan sedikit di ibu jari, terbiarkan, ternyata setelah dibiopsi hasilnya melanoma. Nah, ini juga ternyata di inguinal ada benjolan keras padat, pecah, hitam warnanya, ternyata melanoma.
pertanyaannya. Nah, ternyata ini pasiennya sama dia. Jadi pasiennya malahan mengeluh bukan ininya ini keluhan. Padahal ini adalah penjalaran dari kakinya. Jadi melanomanya sudah, KGB-nya sudah N3. Oke, ini yang terakhir pesan saya, early detection is the best protection. Yang pasti jika ditemui dalam stadium yang early, stadium yang rendah 1-2 itu pasti akan menyebabkan angka kematian dari kanker menurun dan meningkatkan survival dari pasien-pasien. Oke, thank you.